Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Ya, mohon maaf ini Bu Nurul, punya waktu sebentar nggak Bu Nurul? Ya, insya Allah ada waktu saya buat Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Nurul mau sedikit sharing nih sama Bu Nurul tentang masalah anak-anak nih Bu Nurul. Ya, apa kendalanya Bu Dewi? Begini Bu Nurul, kan saya kan ngajar di kelas 12 nih. Sekarang anak-anak kan sebentar lagi mau ujian, tapi saya perhatikan setelah mereka naik ke kelas 3 mulai malas datang sekolah. Jadinya Oh saya iya. juga ini kenapa anak-anak ini malas datang sekolah. Kira-kira apakah Bu Dewi sudah menanyakan penyebab anak-anak tersebut malas atau bagaimana langkah Bu Dewi untuk mengetahui penyebabnya? Eh, Sebenarnya sudah sempat tanya ke teman-teman lain yang rajin datang sekolah. Katanya kendala paling utama karena mereka sudah mulai kerja Bu Nurul. Jadi mereka sudah mulai bisa dapat eh, kerjaan di luar meskipun mereka sekarang sedang sekolah. Ada yang pergi ngambil jagung, terus ada yang kerja di bengkel, sama yang terakhir tuh ada yang terkendala di transportasi Bu Nurul. Oh, seperti itu Bu Dewi ya. Nah, lantas Bu Dewi dari situasi yang Bu Dewi hadapi, kira-kira situasi ideal seperti apa yang Ibu Dewi harapkan? Pengennya si anak-anak tuh setidaknya 90%, maksimalnya 100% tuh bisa hadir semua. Karena kan mereka tuh kelas 3. Jadi persiapan mereka untuk mengikuti ujian tuh juga harus lebih matang dibanding anak-anak yang kelas 1 atau kelas 2. Harapan saya sih seperti itu, Bu Nurul. Nah, benar Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi, dari harapan Bu Dewi, kira-kira bagaimana langkah Bu Dewi untuk merealisasikan harapan Bu Dewi tersebut? Sebenarnya sudah beberapa cara sih, Bu Nurul, saya coba terapkan. Yang pertama saya coba ngajak teman-temannya yang rumahnya sekitar anak-anak yang malas tersebut untuk jemput dia kalau mau pergi sekolah. Jadi ketika dia berangkat sekolah, mampir jemput temannya yang males ke sekolah itu supaya ikut bareng ke sekolah. Terus udah 2-3 kali juga saya coba untuk datang home visit ke rumah mereka gitu. Eh, untuk ngasih materi segala macam mungkin karena mereka tidak sempat ke sekolah, sempat juga berhubungan dengan wali muridnya, makanya saya tahu itu kendalanya lebih ke mereka tuh sebenarnya sudah bekerja. Seperti itu rupanya. Nah, dari yang sudah Bu Dewi lakukan, apakah ada perubahan yang berarti selama dari langkah yang Bu Guru Dewi terapkan tersebut? Kalau hasilnya alhamdulillah ketika saya coba datang untuk home visit ke rumah, terus saya coba ngajak teman-temannya untuk jemput, itu alhamdulillah sudah ada peningkatan. Jadi mungkin sekitar 75% anak-anak sudah mulai mau datang ke sekolah lagi. Harapannya sih itu bisa terus konsisten dan saya pengennya ada cara lain mungkin yang bisa lebih cepat membantu anak-anak supaya proses perubahannya itu lebih cepat. Itu saja sih Bu Nurul. Oh ya, Bu Dewi pernah tidak mengkomunikasikannya dengan pimpinan Bu Dewi? Pernah, pernah.
Saya pernah komunikasikan terkait kendala anak-anak yang apa, tidak datang sekolah karena kendala transportasi, jadi faktor ekonomi. Kami juga pernah beberapa bulan di tahun 2022 dan 2023 itu membuat program untuk ngasih dana transportasi ke siswa. Cuman kendala di 2024 ini karena dana bosnya agak turun, biaya operasional lebih besar, jadinya hal itu nggak dilanjutkan lagi. Tapi sebenarnya itu juga salah satu alternatif cara untuk membuat anak-anak bisa semangat untuk datang sekolah. Nah, seperti itu. Nah, dari yang saya tangkap yang Bu Dewi, situasi yang Bu Dewi alami adalah masih 75% Bu Dewi ya tingkat kehadiran anak-anak SMK Al-Muhsin kelas 12. Nah, mungkin apakah ada hal lain yang mungkin saja belum Bu Dewi lakukan atau dengan teman-temannya sehingga bisa mencapai presentasi 90% tersebut. Apakah ada yang bisa Bu Dewi gambarannya mungkin Sebenarnya kita kira-kira seperti pernah coba satu kali berkolaborasi dengan rekan sejawat, jadi guru-guru mata pelajaran yang lain, untuk turun ke rumah siswa tersebut sekaligus dan menggunakan teman tutor sebaya temennya untuk bisa datang ke rumahnya siswa tersebut untuk belajar bersama. Karena memang kalau kendalanya di pekerjaan dan faktor ekonomi itu agak berat anak-anak untuk meninggalkannya gitu. oh, Jadinya cara itu sih mungkin bisa lebih efektif di samping merubah juga strategi pembelajaran. Jadi kadang saya nggak ngajar lagi di kelas aja, jadi pernah juga bawa mereka ke warnet, ke kantor PRN yang langsung turun lapangan sehingga mungkin membuat mereka lebih tertarik dan uh, bisa langsung tahu bagaimana itu dunia usaha dan dunia industri. Itu menurut. seperti itu. Nah, kira-kira dari yang Bu Dewi sampaikan tadi, apakah ada langkah konkret dari sekolah mungkin yang bisa membantu Bu Dewi untuk menangani situasi tersebut, Bu Dewi, di tahun ini? Kalau untuk tahun ajaran baru ini, hasil dari rapat dengan tim guru dan kepala sekolah, kita berkolaborasi dengan rekan sejawat lebih untuk turun home visit ke rumah masing-masing karena memang mereka memang benar-benar terkendala untuk ke sekolah sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut kami yang turun ke lapangan gitu Bun. Seperti itu. Tapi mungkin Ya. dari Bu Nurul mungkin ada saran atau apa mungkin terkait strategi pembelajaran mungkin yang bisa kami Iya. uh, laksanakan mungkin Bu Nurul. Ya, betul. Benar sih, apalagi sini SMK Al-Muhsin ya, yayasan yang punya. Karena Bu Dewi meminta saran saya, maka saya akan mencoba untuk memberikan saran yang dapat saya uraikan itu. Mungkin Bu Dewi bisa, apakah Bu Dewi sudah memberikan motivasi untuk mendatangi kedua orang tuanya, atau adakah mungkin bisa ada seperti bantuan atau sumbangan atau urunan dari mungkin dari yayasan atau mungkin dari orang-orang yang ya istilahnya berada atau mungkin dari pemerintah Kabupaten Dompu untuk mengatasi permasalahan. Kan anak-anak itu alasannya karena ingin bekerja, uh, seperti itu. Mungkin lebih ditekankan lagi agar mereka itu lebih rajin, setidaknya setelah sampai mereka lulus selesai sekolah. Nah, setelah lulus mungkin baru mereka terserah mereka itu memberikan pilihan apakah mau lanjut kuliah atau mungkin langsung bekerja.
Dari saya mungkin seperti itu. Kalau untuk dana mungkin ada bantuan dari pemerintah atau pihak luar yang mau memberikan sumbangan, atau mungkin lebih ditekankan tentang pentingnya menamatkan sekolah, wajib sekolah itu hingga mereka lulus nanti. Itu mungkin solusi yang dapat saya tawarkan untuk situasi yang Bu Dewi alami ini. Oh ya, terima kasih banyak nih Bu Nurul. Usulannya bagus sekali ya. Jadi kita benar apa ya, bisa urunan gitu ya, istilahnya bukan sumbangan ya, tetapi dana apa ya, dana toleransi ya mungkin ya Bun ya, lebih enak Ya. didengar. Nah, Ya, Bu tentu Dewi dari sekaligus konsultasikan dengan kepala sekolah itu usulan yang bagus Bu Nurul. Terima kasih atas sarannya. sama-sama. Nah, Bu Dewi, dari percakapan kita ini, apa yang Bu Dewi rasakan? Bagaimana perasaannya Bu Dewi? Aduh, senang sekali ya bisa ngobrol sama Bu Nurul. Bisa udah luangin waktu buat dengerin masalah saya itu udah seneng banget Bu Nurul. Apalagi sudah ngasih saran yang alhamdulillah bagus untuk kira-kira nanti akan saya terapkan dan konsultasikan dengan pihak sekolah dan rekan-rekan di sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Nurul. Ya, Semoga ke depannya kalau saya minta tolong lagi Bu Nurul nggak sungkan-sungkan lagi ya Bu Nurul ya. Dan insya waktu. Allah. Kalian Bu Ade semangat Bu Dewi ya. Ya, makasih banyak Ya. nih Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Dewi, Bu Nurul? alhamdulillah, ada yang nanyakan kabar saya. Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi? Apakah Bu Dewi sehat juga? Sehat, alhamdulillah nih. Kira-kira ada apa nih gerangan ini? Ketemu Bu Nurul yang cantik nih di sini. Iya Bu Dewi, sebenarnya saya ini mau minta bantuan Bu Dewi. Loh, apa ini? Aduh, saya jadi deg-degan dimintain bantuan ini. Asal jangan uang ya Bu Nurul ya. Bukan, sebenarnya ini tentang kendala saya di sekolah. Oh, Ada Masya Allah. ada siswa saya di kelas itu. Saya kan mengajar di kelas 5. Nah, ada satu siswa saya itu belum bisa membaca sama sekali. Nah, itu tuh bikin saya sedih. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu dia sendiri yang tidak aktif di dalam kelas. Seperti Hmm. itu Bu Dewi. Oh iya, di kelas 5 belum bisa membaca sama sekali ya Bu Nurul? Benar. Itu ada berapa siswa Bu Nurul? Nah, ada satu yang belum bisa membaca sama sekali itu hanya satu. Meskipun memang ada beberapa yang belum lancar, tapi sudah bisa, hanya saja belum lancar. Nah, satu orang ini belum bisa sama sekali membacanya itu. Itu Oke. saya sedih karena kan udah kelas 5. Iya, iya, benar-benar. Kira-kira nih, menurut Bu Nurul, dari pengamatannya Bu Nurul, apa yang jadi penyebab sehingga anak tersebut di kelas 5 ini masih susah untuk membaca, Bu Nurul? Iya, pada awal masuk kan kita sudah melakukan asesmen awal. Asesmen diagnosis kognitif itu saya tes mereka, didapatlah mereka itu didapatlah satu anak itu belum bisa membaca. Nah, saya tanya dah penyebabnya dari guru kelas sebelumnya itu, saya tanya kenapa anak ini belum bisa membaca. Saya tanya dia, oh itu karena dia tuh jarang masuk sekolah katanya. Oh ya, berarti ternyata penyebabnya itu salah satu penyebabnya mungkin itu karena jarang masuk sekolah, sehingga guru kelas sebelumnya itu sudah melakukan home visit dan mengkomunikasikan dengan kedua orang tuanya. Makanya untuk beberapa minggu ini dia rajin ke sekolah. Nah, seperti itu Bu Dewi. Oh iya, berarti dari yang saya tangkap, ada salah satu siswa yang sampai saat ini di kelas 5 belum bisa membaca. Kemudian karena dia jarang masuk sekolah ya. Begitu ya Bu Nurul? Benar Bu Dewi, seperti itu. Ya, kira-kira nih Bu Nurul, eh,
antisipasi yang pernah Bu Nurul lakukan gitu setelah diagnostik awal terkait anak tersebut belum bisa membaca, apa yang sudah Ibu Nurul lakukan? Karena ini baru tahun ajaran baru, Bu Dewi ya. Nah, setelah saya mengetahui, setelah dilakukan asesmen diagnostik itu, kemudian saya meluangkan waktu untuk membimbing dia membaca, baik itu di tengah-tengah teman-teman yang mengerjakan latihan soal, saya bimbing dia membaca. Kemudian kadang pada saat keluar main juga, saya minta waktunya beberapa menit untuk belajar membaca, tidak lama tapi ada waktu sedikit biar dia tidak bosan juga, sehingga saya meluangkan waktu untuk mengajar dia membaca. Seperti itu yang sudah saya lakukan. Oh ya, itu bagus sekali Bu Nurul. Kira-kira anak tersebut ada kendala nggak? Apakah dia menerimanya dengan senang hati mungkin, atau Ya, berat, atau bagaimana gitu? ya, seperti tadi ya, sebelum saya ajar dia membaca itu saya kasih dulu dia motivasi. Saya kasih dulu, "Nak, kalau kita tidak bisa membaca, pada saat sekarang tuh kita rugi, kemudian manfaat kita bisa membaca dan lain sebagainya, mau tidak bisa membaca dan lain sebagainya." Itu saya coba beri dia motivasi, baru saya itu kemudian mengajak dia membaca. Meskipun mungkin tidak lama, tapi ada dalam sehari itu ada waktunya untuk membaca. Tidak ada Berarti kendala, cuman mungkin lebih harus sabar kali ya, lebih ke sabar dalam mendidik anak. Seperti itu Bu Dewi. berarti responnya sebenarnya positif ya Bun, responnya Positif positif. ya. Terus Cuma mungkin alhamdulillah. sabar, harus lebih sabar dalam mendidik. Membimbing baca anak kelas 5 beda dengan anak kelas rendah. Betul. Kira-kira anaknya cepat tanggap atau lambat? Dari yang saya perhatikan, itu uh, kurang, belum bisa mengenal huruf. Nah, itu juga saya bingung, aduh bagaimana cara mengajarnya di kelas 5. Dia belum. Nah, itu sudah kendalanya itu dia itu belum bisa mengenal huruf. Nah, di situ tempat saya itu bagaimana caranya anak ini ya udah kelas 5 belum mengenal huruf. Kalau mau ngeja mungkin masih lah bisa. Nah, kalau sama sekali belum mengenal huruf, hanya 1, 2, 3 huruf yang dia kenal itu sepertinya saya harus lebih ekstra usaha saya itu. Seperti itu Bu Dewi. Iya. Kan tadi udah beberapa cara yang Bu Nurul lakukan. Kira-kira nih ada nggak cara lain yang menurut Bu Nurul nih, rencana Bu Nurul gitu, supaya anak itu mungkin kan Bu Nurul punya target nih di Betul, kelas betul. anak ini nanti kira-kira harus bisa baca ketika naik kelas kan begitu mungkin ya Bu Nurul? Ya, Uh, betul. Targetnya mungkin, tapi nanti tergantung Bu Nurul targetnya seperti apa, mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kira-kira nih rencana Bu Nurul ke depan untuk mengatasi masalah ini selain yang sudah dilakukan tadi, apalagi Bu Nurul? Rencana Uh, efektif terkait masalah tersebut. ya, dari yang saya alami seperti tadi, nah saya tuh kalau saya ngajar begini sepertinya ini akan lama ini dia menangkap daya serapnya itu akan kurang. Akhirnya karena kan saya punya anak yang baru masuk SD. Nah, sebelum dia masuk SD itu saya bimbing baca dia. Ada satu buku di rumah itu bisa membaca 15 menit. Rencananya saya mau bawa buku itu ke sekolah, ajar dia membaca menggunakan buku itu dengan harapan semoga dengan buku yang saya bawa itu bisa membantu siswa saya tersebut itu agar bisa lancar membaca dalam waktu secepat mungkin. Oh ya, itu rencananya bagus sekali Bu Nurul. Memang ada Iya, buku itu biasanya memang dipakai untuk anak-anak yang ingin cepat bisa baca. Ya, kayaknya 72 jam bisa membaca mungkin buku itu saya pernah juga
lebih cepat dari itu Bu Dewi, 15 menit katanya. 15 menit, Masya Allah. Berarti bagus bukunya, Bun. Kayaknya perlu kita pakai, Ya, Bu. Karena iya benar. ya. Jadi memang tuh niatan saya kalau seandainya saya menemukan siswa yang belum bisa membaca, itu saya mau membawa buku. Nah, alhamdulillah ini takdir saya menemukan siswa yang belum bisa membaca. Ya Allah. Mudah-mudahan itu pahala buat saya ya, membimbing lagi anak kelas 5 belum bisa membaca. Semoga harapan saya dengan saya membawa buku itu bisa memberikan perubahan yang lebih berarti buat siswa saya. Seperti itu Bu Dewi. Oh iya, di buku tersebut kira-kira nih metode apa tuh yang dipakai di buku tersebut sehingga punya durasi waktu 15 menit anak-anak bisa dari Nah, pengamatannya Nurul tuh metode seperti apa yang eh, dibuat dalam buku itu supaya kita bisa sama-sama berbagi gitu Bu Nurul. iya betul. Kalau bedanya ya sama buku di sekolah yang saya anukan, kayaknya buku di sekolah-sekolah itu kan udah lama lah gitu kan. Mungkin ini buku terbaru. Jadi anak-anak itu dikenalkan dulu huruf vokalnya A, I, U, E, O, baru kemudian digabung dengan konsonannya babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dan lain. Babi, bu, bebo, biba, dan lain sebagainya. Nah, dari yang saya lihat dari anak saya itu cepat dia nangkapnya. Nah, semoga dengan ini metode yang ada di dalam buku itu bisa membantu anak tersebut. Oh iya, iya. Pernah dikonsultasikan dengan guru yang lain nggak? Karena mungkin Iya, kerja sama begitu mungkin. bagus pertanyaannya Bu Dewi ya. Kalau saya pikir, ya saya pernah mengkomunikasikan dengan kan di sekolah itu kadang ada pendamping atau mungkin ada guru non ASN yang bersedia masuk mengajar. Nah, adalah salah satu orang guru masuk di kelas saya, kemudian saya kasih tahu, saya beritahu beliau ada siswa saya belum bisa lancar membaca. Akhirnya beliau bersedia membimbingnya. Ya mungkin ya namanya kita mengajar ya, tidak langsung berubah pada saat itu juga, tapi butuh proses. Seperti itu Bu Dewi. Wow, berarti ini udah ada rencana ke depan, kemudian tindak lanjutnya juga sudah dilaksanakan sama Bu Nurul. Kira-kira nih dari rencana yang sudah Ibu buat, kemudian sudah direalisasikan, harapan Ibu bagaimana untuk masalah Bagaimana ini? Bu? Harapannya Bu Nurul nih, anak tersebut nanti kira-kira mungkin bisa baca kan gitu, ada harapan tertentu nggak untuk anak tersebut? Harapan saya semoga dengan dengan saya menerapkan cara saya, yaitu dengan memberi bimbingan membaca, kemudian memberi dia buku yang berbeda yang ada di sekolah. Harapan saya anak ini bisa lancar membaca. Selain itu saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin dengan auditori. Anak ini kan kalau kita memberikan bacaan kan tidak bisa. Nah, mungkin dari penjelasan saya, kemudian hasil belajarnya itu saya tes langsung, wawancara, sehingga saya bisa mengetahui daya serapnya di dalam kelas. Artinya meskipun dia belum bisa membaca, lantas saya abaikan pembelajarannya di kelasnya. Pasti akan selalu ada cara bagaimana anak itu biar sama-sama belajar sesuai dengan kemampuannya tersebut, Bu Dewi. Ya, kira-kira nih targetnya Bu Nurul untuk anak tersebut itu berapa bulan untuk membaca atau paling nggak bisa ngejak, dan kalau misalnya nanti nih dari target yang Bu Nurul tetapkan itu nggak terwujud, bagaimana reaksi Bu Nurul, tindak lanjut Bu Nurul? Ya, Masya Allah, Bu Dewi, terima kasih sudah bertanya. Bismillah, saya targetkan mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini saya bisa membaca, setidaknya bisa dia mengenal huruf dan mengeja. Kalaupun tidak bisa, saya akan berusaha untuk mencari berbagai macam cara. Bagaimana? Karena tinggal dia sendiri yang belum bisa membaca ini. Kalau dalam Seperti itu. sebulan tidak sesuai target, apa ada
rencana lain begitu dari Ya, Bu saya Nur? betul. Saya akan berusaha untuk mungkin strategi saya itu akan saya rubah. Ya, komunikasikan lagi dengan rekan-rekan yang lain selain guru yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga bisa saja saya meminta anak tersebut untuk les membaca di luar jam pembelajaran tersebut agar benar-benar dalam waktu dekat itu karena benar-benar rugi kalau seandainya dia tidak bisa membaca padahal sudah di kelas 5. Seperti itu, Bu Dewi. Seandainya Ya, target 1 bulan saya itu tidak tercapai. wah. Wah, berarti rencananya sudah matang sekali nih Bu Nurul, sudah ada Berkat penerapannya. Bu Dewi bertanya, makanya rancangan saya tuh Masya yang awalnya oh iya ya seharusnya ya targetnya harus benar-benar lebih cepat, jangan Allah. berlama-lama sehingga saya itu bergegas untuk memperbaiki baik cara saya mengajar mungkin dan lain sebagainya seperti itu Bu Dewi. Harapan saya sih Bu Nurul tetap semangat, Tetap semangat ya, always. always ya. Insya Sabar Allah. juga ngadepin anak-anak. Nah, Mungkin harus sabar. iya, mungkin perlu kita ganti suasananya anak-anak supaya lebih rileks gitu belajar sambil bermain mungkin. Betul Uh, ya ya Insya benar Allah ya. kalau, Iya iya kalau betul ice breaking iya, pembelajaran benar sekali. menyenangkan benar benar benar. Kalau saya sih sangat berharap semoga apa yang Bu Nurul rencanakan itu insya Allah bisa terlaksana dan tercapai dengan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya itu bisa menggali sendiri solusi dari diri saya sendiri yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan seperti itu Insya Bu Allah. Dewi. Jadi saya tercerahkan Bu Dewi, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul. Semoga kedepannya kita bisa tetap saling sharing ya Bu. Ya, Bismillah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Dewi, Bu Nurul? alhamdulillah ada yang nanyakan kabar saya. Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi? Apakah Bu Dewi sehat juga? Sehat, alhamdulillah nih. Kira-kira ada apa nih gerangan ini? Ketemu Bu Nurul yang cantik nih di sini. Iya Bu Dewi sebenarnya saya ini mau minta bantuan Bu Dewi. Loh, apa ini? Aduh, saya jadi deg-degan dimintain bantuan ini. Asal jangan uang ya Bu Nurul ya. Bukan, sebenarnya ini tentang kendala saya di sekolah. Oh, Masya Ada Allah. ada siswa saya di kelas itu. Saya kan mengajar di kelas 5. Nah, ada satu siswa saya itu belum bisa membaca sama sekali. Nah, itu tuh bikin saya sedih. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu dia sendiri yang tidak aktif di dalam kelas. Seperti Hmm. itu Bu Dewi. Oh iya, di kelas 5 belum bisa membaca sama sekali ya Bu Nurul? Benar. Itu ada berapa siswa Bu Nurul? Nah, ada satu yang belum bisa membaca sama sekali itu hanya satu. Meskipun memang ada beberapa yang belum lancar, tapi sudah bisa, hanya saja belum lancar. Nah, satu orang ini belum bisa sama sekali membacanya itu. Itu Oke. saya sedih karena kan udah kelas 5. Iya, iya, benar-benar. Kira-kira nih, menurut Bu Nurul, dari pengamatannya Bu Nurul, apa yang jadi penyebab sehingga anak tersebut di kelas 5 ini masih susah untuk membaca, Bu Nurul? Iya, pada awal masuk kan kita sudah melakukan asesmen awal. Asesmen diagnosis kognitif itu saya tes mereka, dapatlah mereka itu didapatlah satu anak itu belum bisa membaca. Nah, saya tanya dah penyebabnya dari guru kelas sebelumnya itu, saya tanya kenapa anak ini belum bisa membaca. Saya tanya dia, oh itu karena dia tuh jarang masuk sekolah katanya. Oh ya, berarti ternyata penyebabnya itu salah satu penyebabnya mungkin itu karena jarang masuk sekolah sehingga guru kelas sebelumnya itu
sudah melakukan home visit, dan mengkomunikasikan dengan kedua orang tuanya. Makanya untuk beberapa minggu ini dia rajin ke sekolah. Nah, seperti itu Bu Dewi. Oh iya, berarti dari yang saya tangkap, ada salah satu siswa yang sampai saat ini di kelas 5 belum bisa membaca. Iya. Kemudian karena dia jarang masuk sekolah ya. Begitu ya Bu Nurul? Benar Bu Dewi, seperti itu. Ya, kira-kira nih Bu Nurul, eh, antisipasi yang pernah Bu Nurul lakukan gitu setelah diagnostik awal terkait anak tersebut belum bisa membaca, apa yang sudah Ibu Nurul lakukan? Karena ini baru tahun ajaran baru Bu Dewi ya. Nah, setelah saya mengetahui, setelah dilakukan asesmen diagnostik itu, kemudian saya meluangkan waktu untuk membimbing dia membaca, baik itu di tengah-tengah teman-teman yang mengerjakan latihan soal, saya bimbing dia membaca. Kemudian kadang pada saat keluar main juga, saya minta waktunya beberapa menit untuk belajar membaca, tidak lama tapi ada waktu sedikit biar dia tidak bosan juga, sehingga saya meluangkan waktu untuk mengajar dia membaca. Seperti itu yang sudah saya lakukan. Oh ya, itu bagus sekali Bu Nurul. Kira-kira anak tersebut ada kendala nggak? Apakah dia menerimanya dengan senang hati mungkin, atau Ya, berat, atau bagaimana gitu? ya, seperti tadi ya, sebelum saya ajar dia membaca itu saya kasih dulu dia motivasi. Saya kasih dulu, "Nak, kalau kita tidak bisa membaca, pada saat sekarang tuh kita rugi, kemudian manfaat kita bisa membaca dan lain sebagainya, mau tidak bisa membaca dan lain sebagainya." Itu saya coba beri dia motivasi, baru saya itu kemudian mengajak dia membaca. Meskipun mungkin tidak lama, tapi ada dalam sehari itu ada waktunya untuk membaca. Tidak ada Berarti kendala, cuman mungkin lebih harus sabar kali ya, lebih ke sabar dalam mendidik anak. Seperti itu Bu berarti Dewi. responnya sebenarnya positif ya Bun. Responnya Positif positif. ya. Terus Cuman mungkin alhamdulillah. sabar, harus lebih sabar dalam mendidik. Membimbing baca anak kelas 5 beda dengan anak kelas rendah. Betul. Kira-kira anaknya cepat tanggap atau lambat? Dari yang saya perhatikan, itu uh, kurang, belum bisa mengenal huruf. Nah, itu juga saya bingung, aduh bagaimana cara mengajarnya di kelas 5. Dia belum. Nah, itu sudah kendalanya itu, dia itu belum bisa mengenal huruf. Nah, di situ tempat saya itu bagaimana caranya anak ini ya udah kelas 5, belum mengenal huruf, kalau mau ngeja mungkin masih lah bisa. Nah, kalau sama sekali belum mengenal huruf, hanya 1, 2, 3 huruf yang dia kenal itu, sepertinya saya harus lebih ekstra usaha saya itu. Seperti itu Bu Dewi. Iya. Kan tadi udah beberapa cara yang Bu Nurul lakukan. Kira-kira nih, ada nggak cara lain yang menurut Bu Nurul nih, rencana Bu Nurul gitu, supaya anak itu mungkin kan Bu Nurul punya target nih di Betul, kelas betul. anak ini nanti kira-kira harus bisa baca ketika naik kelas kan begitu mungkin ya Bu Nurul? Ya, Uh, betul. Targetnya mungkin, tapi nanti tergantung Bu Nurul targetnya seperti apa, mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kira-kira nih rencana Bu Nurul ke depan untuk mengatasi masalah ini selain yang sudah dilakukan tadi, apalagi Bu Nurul? Rencana Uh, efektif terkait masalah tersebut. ya, dari yang saya alami seperti tadi, nah saya tuh kalau saya ngajar begini sepertinya ini akan lama ini dia menangkap, daya serapnya itu akan kurang. Akhirnya karena kan saya punya anak yang baru masuk SD. Nah, sebelum dia masuk SD itu saya bimbing baca dia, ada satu buku di rumah itu bisa membaca 15 menit.
Hmm. Rencananya saya mau bawa buku itu ke sekolah, ajar dia membaca menggunakan buku itu dengan harapan semoga dengan buku yang saya bawa itu bisa membantu siswa saya tersebut itu agar bisa lancar membaca dalam waktu secepat mungkin. Oh ya, itu rencananya bagus sekali Bu Nurul. Memang ada Ya, buku itu biasanya memang dipakai untuk anak-anak yang ingin cepat bisa baca. Ya, kayaknya 72 jam bisa membaca mungkin buku itu saya pernah juga uh, lebih lebih cepat dari itu Bu Dewi, 15 menit katanya. 15 menit. Masya Allah, berarti bagus bukunya Bun. Kayaknya perlu kita pakai Ya, Bu. Karena iya benar. ya. Jadi memang tuh niatan saya kalau seandainya saya menemukan siswa yang belum bisa membaca, itu saya mau membawa buku. Nah, alhamdulillah ini takdir saya menemukan siswa yang belum bisa membaca. Ya Allah. Mudah-mudahan itu pahala buat saya ya membimbing lagi anak kelas 5 belum bisa membaca. Semoga harapan saya dengan saya membawa buku itu bisa memberikan perubahan yang lebih berarti buat siswa saya. Seperti itu Bu Dewi. Oh iya, di buku tersebut kira-kira nih metode apa tuh yang dipakai di buku tersebut sehingga punya durasi waktu 15 menit anak-anak bisa dari Nah, pengamatannya Nurul tuh metode seperti apa yang eh, dibuat dalam buku itu supaya kita bisa sama-sama berbagi gitu Bu Nurul. iya betul. Kalau bedanya ya sama buku di sekolah yang saya anu kan, kayaknya buku di sekolah-sekolah itu kan udah lama lah gitu kan. Mungkin ini buku terbaru. Jadi anak-anak itu dikenalkan dulu huruf vokalnya A, I, U, E, O, baru kemudian digabung dengan konsonannya babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dan babi, bu, bebo, biba, dan lain sebagainya. Nah, dari yang saya lihat dari anak saya itu cepat dia nangkapnya. Nah, semoga dengan ini metode yang ada di dalam buku itu bisa membantu anak tersebut. Oh iya, iya. Pernah dikonsultasikan dengan guru yang lain nggak? Karena mungkin Iya, kerja sama begitu mungkin. bagus pertanyaannya Bu Dewi ya. Kalau saya pikir, ya saya pernah mengkomunikasikan dengan kan di sekolah itu kadang ada pendamping atau mungkin ada guru non ASN yang bersedia masuk mengajar. Nah, adalah salah satu orang guru masuk di kelas saya, kemudian saya kasih tahu, saya beritahu beliau ada siswa saya belum bisa lancar membaca. Akhirnya beliau bersedia membimbingnya. Ya mungkin ya namanya kita mengajar ya, tidak langsung berubah pada saat itu juga, tapi butuh proses. Seperti itu Bu Dewi. Wow, berarti ini udah ada rencana ke depan, kemudian tindak lanjutnya juga sudah dilaksanakan sama Bu Nurul. Kira-kira nih dari rencana yang sudah Ibu buat, kemudian sudah direalisasikan, harapan Ibu bagaimana untuk masalah Bagaimana ini? Bu? Harapannya Bu Nurul nih, anak tersebut nanti kira-kira mungkin bisa baca kan gitu, ada harapan tertentu nggak untuk anak tersebut? Harapan saya semoga dengan dengan saya menerapkan cara saya yaitu dengan memberi bimbingan membaca, kemudian memberi dia buku yang berbeda yang ada di sekolah. Harapan saya anak ini bisa lancar membaca. Selain itu saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin dengan auditori. Anak ini kan kalau kita memberikan bacaan kan tidak bisa. Nah, mungkin dari penjelasan saya, kemudian hasil belajarnya itu saya tes langsung, wawancara, sehingga saya bisa mengetahui daya serapnya di dalam kelas. Artinya, meskipun dia belum bisa membaca, lantas saya abaikan pembelajarannya di kelasnya. Pasti akan selalu ada cara bagaimana anak itu biar sama-sama belajar sesuai dengan kemampuannya tersebut, Bu Dewi. Ya, kira-kira nih targetnya Bu Nurul untuk anak tersebut itu berapa bulan untuk membaca atau paling nggak bisa ngejak dan kalau misalnya nanti nih
dari target yang Bu Nurul tetapkan itu nggak terwujud, bagaimana reaksi Bu Nurul, tindak lanjut Bu Nurul? Ya, Masya Allah, Bu Dewi, terima kasih sudah bertanya. Bismillah, saya targetkan mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini saya bisa membaca, setidaknya bisa dia mengenal huruf dan mengeja. Kalaupun tidak bisa, saya akan berusaha untuk mencari berbagai macam cara. Bagaimana? Karena tinggal dia sendiri yang belum bisa membaca ini. Kalau dalam sebulan tidak sesuai target, apa ada rencana lain begitu? Ya, saya akan betul. Saya akan berusaha untuk mungkin strategi saya itu akan saya rubah. Ya, komunikasikan lagi dengan rekan-rekan yang lain selain guru yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga bisa saja saya meminta anak tersebut untuk les membaca di luar jam pembelajaran tersebut agar benar-benar dalam waktu dekat itu, karena benar-benar rugi kalau seandainya dia tidak bisa membaca padahal sudah di kelas 5. Seperti itu, Bu Dewi. Seandainya target 1 bulan saya itu tidak tercapai. Wah, berarti rencananya sudah matang sekali nih Bu Nurul, sudah ada Berkat penerapannya. Bu Dewi bertanya, makanya rancangan saya tuh yang awalnya, oh iya ya, seharusnya ya target saya harus benar-benar lebih cepat, jangan berlama-lama, sehingga saya itu bergegas untuk memperbaiki baik cara saya mengajar mungkin dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Dewi. Harapan saya sih Bu Nurul tetap semangat. Tetap semangat, always. Always ya. Sabar juga ngadepin anak-anak. Mungkin iya, mungkin perlu kita ganti suasananya anak-anak supaya lebih rileks gitu, belajar sambil bermain mungkin. Betul, iya. Ya, benar. Allah, Iya, betul. Ice breaking, pembelajaran benar, menyenangkan, benar. Kalau saya sih sangat berharap semoga apa yang Bu Nurul rencanakan itu insya Allah bisa terlaksana dan tercapai dengan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya itu bisa menggali sendiri solusi dari diri saya sendiri yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Seperti itu. Jadi saya tercerahkan Bu Dewi, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul. Semoga kedepannya kita bisa tetap saling sharing ya Bu Nurul. Amin ya rabbal alamin. Nurul. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.